Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sesuai jadwal, saat ini nanti akan dilaksanakan MOU Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang penggunaan asrama haji embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi sebagai rumah isolasi terintegrasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Nah, pelaksanaan MOU ini nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Jambi dan unsur Forkompida Provinsi Jambi dan Satuan Gugus Tugas Provinsi Jambi dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta jajaran. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jambi, yang terhormat Wakil Gubernur Jambi, yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, yang terhormat Asisten 1 Bidang Pemerintahan, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, yang terhormat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terhormat Kepala Biro Pemerintahan, yang terhormat Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Acara penandatanganan Nota Kesepakatan Pemerintahan Provinsi Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang penggunaan asrama haji embarkasi antara Provinsi Jambi sebagai rumah isolasi terintegrasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Hadirin yang kami hormati, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Bahrun Jamil MPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk memperoleh ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita iringi acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdurrahman MPDI. Kami silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi kepada yang terhormat Bapak Haji Zostapia MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Gubernur Jambi yang alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Jambi. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi beserta pejabat Dinas Kesehatan. Kami lihat ada Ibu Dr. Dian, ini kepala bidang paling cantik mungkin di Dinas Kesehatan. Dan saya pernah bekerja sama dengan beliau di UKS Pak, dulu Pak Gubernur, dengan Ibu Dian ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Administrasi Pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Humas. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Kepala Bidang Madrasah, Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Kemudian hadir juga Pembimas Pak Gubernur, jadi Pembimas Katolik, kemudian Pembimas Buddha, Kristen Pak Saroli, Pak. Kemudian ada Pembimas Katolik masih ngurusin istrinya isolasi Pak Bu. Jadi beliau sekalian WFH. Ada juga Pembimas Hindu. Jadi saya ingin memperkenalkan strukturnya di sini Pak Gubernur. Karena ini bahaya Pak Gubernur. Dulu ada cerita bulan puasa orang membawa urusan ke sini oleh satpam, ditunjukin ke ruangan Pembimas ini Pak. Orang sedang merokok dalam bulan puasa kan. Keluarlah orang itu, orang daerah Kumpin, orang Kanwil tidak merokok, tidak paso, padahal dia masuk ke Pembimas Kristen gitu kan. Nah, ini bahaya kan kalau tidak
Benar, perkenalkan Pak Asisten. Jadi itu Pak Johansa. Bahaya kalau tidak saya perkenal. Kemarin dengan Pak Sekda saya bilang juga. Jadi kita di sini, tapi sangat rukun gitu. Saya sering berdialog dengan Pemimas. Jadi moderasi beragama kita berlaku di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bersama Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda dan Bapak-bapak Kepala Dinas dan Kepala Biro dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam penggunaan asrama haji embarkasi antara Provinsi Jambi sebagai rumah isolasi terintegrasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Menteri Agama melalui instruksi nomor 3 tahun 2021 tentang pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien COVID-19 untuk isolasi mandiri atau keperluan darurat lainnya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama untuk mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat penanganan pasien COVID-19 baik untuk isolasi mandiri maupun keperluan darurat lainnya. Yang kedua, pemanfaatan asrama haji sebagai rumah isolasi terintegrasi merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata hadirnya Kementerian Agama di tengah masyarakat dalam menghadapi situasi wabah pandemi COVID. Yang ketiga, data asrama haji yang dipakai untuk isolasi mandiri terintegrasi ini perlu kami sampaikan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Jumlah gedung yang disiapkan 7 gedung dengan rincian 6 untuk pasien, kemudian 1 untuk tenaga kesehatan. Jumlah kamar yang disiapkan 106 kamar yang terdiri dari 37 kamar AC Pak Gubernur. Kemudian 69 yang kamar yang belum AC pakai kipas angin, dan itu alhamdulillah Pak Wagub, Pak Wakapolda dan Pak Sekda kemarin sudah meninjau beberapa hari yang lalu. Kemudian jumlah tempat tidur yang disiapkan 220 bed yang terdiri dari 192 untuk pasien dan 28 untuk tenaga kesehatan. Kemudian update data per jam 11 pada hari ini, pasien yang masuk berjumlah 4 orang, 2 orang dari lokal Pak, dan dari pegawai asrama haji itu. Itu beberapa hal berkaitan dengan asrama haji, dan insya Allah sudah siap untuk dipakai Pak Gubernur, dan kami berterima kasih kepada Pak Gubernur dan jajarannya sudah bersedia dan sudah memberitahukan kepada kami untuk menempati asrama haji ini. Dan kami juga berharap Pak Gubernur kerjasama Kementerian Agama dengan Pak pemerintah daerah tidak terbatas di sini Pak. Kita masih punya PR besar Pak Gubernur. Asrama haji kita ini masih asrama haji, kita masih embarkasi antara Pak. Saya kira dengan barokah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur nanti, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini bisa menjadi embarkasi penuh. Kita masih transit di Batam, repot juga Pak Gubernur. Kemudian kerjasama kami sudah memerintahkan seluruh jajaran kami untuk peduli terhadap COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu kami sudah mengadakan pengajian, selain pengajian yang dilaksanakan di tingkat nasional, kemudian dengan FKDT 2 malam yang lalu seluruh Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Kepala KUA, Kepala Madrasah, Kepala Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Kemudian insya Allah pada minggu ini kita juga akan mengadakan pengajian sebagai bentuk usaha spiritual kita Pak Gubernur, ya karena ini porsinya kami di Kementerian Agama. Itulah beberapa hal yang
perlu kami sampaikan, intinya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, mudah-mudahan kerjasama ini lebih mempererat persatuan dan persatuan kita, ya, dalam istilah, mohon maaf nih Pak Wagub, dalam istilah bahasa Arabnya itu al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah kunci keberhasilan. Jadi walaupun kami ini instansi vertikal, tentu kami tidak bisa lepas dari pemerintah daerah, dan kami melihat, alhamdulillah, terima kasih, kerjasama selama ini terjalin dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Berkaitan dengan asrama haji, kami membuka secara luas, bukan hanya untuk COVID ini Pak Gubernur. Kalau pemerintah daerah memerlukan dalam momen-momen lain, kami bersedia, dan itu instruksi Menteri Agama 2 hari yang lalu di Lampung Pak, bahwa asrama haji ini asal diperlukan oleh masyarakat harus diberikan oleh Kementerian Agama kepada masyarakat. Pak Menteri meresmikan rumah sakit asrama haji di Lampung 2 hari yang lalu. Itu instruksi beliau. Dan terima kasih sudah hadir. Kami bangga sekali Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dapat berkunjung ke kantor kami. Kami mohon maaf, insya Allah kantor kami ini gedungnya gedung lama semua Pak. Jadi mohon maaf mungkin tempat yang kurang layak dan ada kekeliruan di sana sini, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita simak bersama sambutan Gubernur Jambi. Kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Gubernur Jambi Bapak Haji Abdullah Sandi MPD, yang kami hormati Pak Kanwil Kementerian Agama. Insyaallah PRT itu bisa hilang, insyaallah, kita doakan. Yang saya hormati Pak Sekda dan Pak Asisten 1, kemudian juga dari Kepala Bidang Haji dan Umroh yang kami hormati, Kepala Bidang Pendidikan Islam, Kepala Bidang apa lagi ya? Quraisy ya. Ada juga tadi penjuluh agama Kristen. Ya, apalagi ada beberapa tadi, ada dari agama Katolik juga ada Pak ya. Udah, nah luar biasa lengkap. Itulah Indonesia sebenarnya. Ya, seperti juga hadir Kepala Rumah Sakit Umum, Kepala Biro Pemerintahan, Biro Adpim. Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah, kita puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini, izin Allah kita semua dapat hadir di ruangan ini untuk pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan bahwa penggunaan asrama haji untuk digunakan sebagai isolasi terintegrasi dalam rangka untuk penanganan COVID-19 di Jambi ini. Ini ada Bu Dian, lupa tadi Bu Dian. Pak Kadis mana Bu? Oh iya. Tentunya, alhamdulillah kita semua, walaupun memang kita tidak menghendaki sebetulnya, ya kita menghendaki cukup di rumah sakit saja, rumah sakitnya cukup dan sembuh bisa pulang Pak. Tapi memang peningkatannya luar biasa, di luar kemampuan kita. Dulu kita diprediksikan COVID ini setahun selesai. Ya, tinggal lagi masa-masa recovery-nya. Tapi begitu masuk sekarang ini sudah 2 tahun COVID ini berlangsung Pak, dan tidak ada ahli manapun yang bisa menjamin kapan selesainya. Nah, malah terakhir ini kita melihat tren Indonesia meningkat.
Jawa, Bali sudah PPKM. Kita baru level 4 ya. Level 4 itu belum begitu darurat Pak ya. Tapi ada berapa persoalan yang mesti menjadi kewajiban Satgas provinsi dan kabupaten kota. Dan tempat itu pun kami masih, Pak Wali Kota masih dengan kami masih agak segan-segan Pak untuk menerapkan itu di sini. Karena kalau kita lihat, kalau itu diterapkan, oke lah, kalau mall bisa kita tutup misalnya. Tapi kalau para pedagang kaki lima, dia makan dari situ, ya kan? Nah ini masalahnya, kita berat. Jadi ini masalahnya. Jadi di Jambi ini, di kota Jambi umumnya masyarakat banyak jual di dagang, ada ASN sebagian. Nah, kalau ini kita berlakukan pasti susah masyarakat. Sama juga di tempat lain juga sama Pak. Nah maka kita coba berapa ikhtiar kita lakukan. Dari mulai kita mendirikan rumah isolasi terintegrasi yang tadinya mereka di rumah-rumah. Kalau di kota-kota ini kan Pak, rumahnya padat Pak, rumah padat, satu rumah bisa 6 orang isinya, kontak eratnya juga terjadi di situ. Ditambah lagi warga tidak mau disiplin, pakai masker, maka cepat penyebaran cepat Pak. Di kota-kota besar itu nyebar cepat. Nah ini masalahnya. Yang kedua adalah kita juga masih menemukan warga kita tidak disiplin, kan? Saya kemarin sore jalan sore jam 5 arah ke Jenjang. Saya lihat orang-orang jalan jualan tidak pakai masker. Nanti kita lihat dia pakai masker, kita tegur dia punya masker di kantong Pak, kita pakai. Nanti kita kode Pak, oh ya, inilah ini saya kira. Kalau rokok, ingat dia mungkin jam rokok pakai. Ini masker ingat dia. Ini masalahnya. Ya kan? Jadi inilah masalah kita Pak. Jadi sulit kita. Nah maka kita coba ikhtiar kita bawa dari rumah-rumah isolasi mandiri ke rumah-rumah isolasi terintegrasi. Karena kita juga ada tenaga khusus yang merawat mereka. Ada obat antivirusnya. Kalau di rumah nggak bisa kita kasih Pak. Nah ini masalah kita. Yang kedua, Jambi masalahnya adalah masih lemah testing Pak. Testing kita masih lemah karena kita mengakui kita belum banyak memiliki PCR. Ya kita baru banyak yang ada itu hanya di Jambi kota yang paling banyak. Di Balperkes kita, di Labkes rumah sakit umum. Nah mana? Nah daerah baru Tebo yang punya. Ya kan Tebo. Nah kita baru tahun ini mau beli minggu ini untuk kerja penuh 1. Merangin Selangor 1, nah sisanya nanti mau memperkuat Batanghari, Muaro Jambi, dan Jawa Barat dan Timur. Nah, itu kalau itu kita perbanyak, kita akan lebih tahu berapa orang yang terkena Pak. Tapi kalau lamban kita, semakin hari semakin menyebar Pak. Dan kita lambat mengetahui orang kena. Dan semakin hari orang yang belum kita testing itu, makin banyak dia ketemu orang, makin banyak dia salaman ataupun ngobrol misalnya kan. Nah, makin banyaklah kontak erat terjadi Pak, itu masalah kita. Jadi makanya Pak Presiden udah banyak marah kemarin, Presiden. Kenapa kok PPKM Jawa Bali sukses, kok sekarang tren di Sumatera meningkat, melonjak. Nah ini gak marah beliau kemarin waktu acara dengan rapat dengan beliau, dia gak marah apanya. Itu tadi. Yang ketiga, soal kita yang ketiga adalah oksigen. Nah ini Pak Sekda dan kami ini sudah pusing-pusing oksigen Pak. Rumah sakit kita butuh sehari itu 270 ton oksigen menyebar di semua rumah sakit Pak. Ini yang kadang-kadang kita napas kita luar biasa sesak. Kadang-kadang Batanghari itu sekian jam nanti oksigennya habis. Nah kita carilah kemana-mana Pak. Merangin juga sama, sore habis. Jadi ini luar biasa Pak kali ini kita. Jadi kita mesti gerak cepat. Untunglah Pak Kapolda luar biasa, Pak Danrem, Pak Yati, semuanya bergerak semua hari ini. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita atasi. Kalau trennya sudah nggak turun Mas Sada ya, Mas Sada. Kalau angkanya udah mulai turun Pak. Saya lihat ini berapa hari udah mulai
angkanya ya 200 sekian. Nah insya Allah Pak Beri, berapa hari ini? Kita ada ya? Oh iya, saya lihat 3 hari ini turun ya. Moga-moga jangan lagi naik gitu, ya kan? Itulah mungkin ya, Ibu saya hormati. Kami terima kasih banyak Pak Kanwil. Ada asrama haji, paling tidak di kota ini jumlah kasusnya cukup banyak, tapi ada solusinya juga banyak. Ini penting. Di daerah tak bisa Pak. Di Merangin tuh kemarin terakhir dia sewa hotel. Ada hotel sewa, berapa sewanya hitung, pokoknya dia hitungin apa. Dia. Nah, karena ada tempat lagi, ya kan? Nah itu, jadi itu saya kira kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ini semua dari Allah, punya Allah untuk kita. Sejauh mana manusia ini juga sabar, tetap bersemangat untuk bekerja dengan COVID ini. Nah, mudah-mudahan ujian Allah selesai, masyarakat bisa sehat, ekonomi bisa pulih, kita bisa seperti biasanya. Itulah bagi kita Pak. Terima kasih, mohon maaf. Selamat perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan pemerintahan Provinsi Jambi didampingi Bapak Wakil Gubernur Jambi. Dilanjutkan dengan serah terima nota kesepakatan. Baik, terima kasih banyak media saya hormati. Pertama, hari ini kita sudah membuat kesepakatan bersama terkait dengan penggunaan asrama haji kita untuk perawatan rumah isolasi terintegrasi, ya. Nah, untuk isoter, tentu dengan adanya ini kita berharap pertama kita menjaga dengan baik, kemudian juga yang masuk ke sana adalah orang yang mungkin punya gejala, ya. Nah, perawatnya kita siapkan, makannya semua disiapkan di situ. Nah, mudah-mudahan langkah kita, ikhtiar kita agar COVID di Kota Jambi bisa ditekan dengan baik, saya kira. Dan yang kedua, asrama haji itu aset kita bersama, aset rakyat Jambi, saya kira. Nah, ke depan tentu tadi beliau sampaikan bahwa Jambi ke depan tentu ingin juga punya embarkasi penuh, tidak lebih kita kemana. Memang kemarin kita rapat dengan Menteri Perhubungan, saya sampaikan bahwa Bandar Udara Bungo itu kan juga diperpanjang. Kita sampaikan bahwa ke depan Bungo itu nanti akan menjadi embarkasi udara barat. Nah, itu bagi dua. Nah, tapi tahun ini dia boleh kerjakan
umur panjangkan lagi sampai 2.600 nanti cukup untuk sholat yang besar ya. Nah ke depan saya kira kalau dua itu jalan semuanya, nah tentu asrama haji kita juga akan banyak kan, akan makin bagus tempatnya, kita akan lagi untuk fasilitas yang memadai untuk masyarakat ya. Itu begitu ya. Untuk penggunaan asrama haji ini Pak, penggunaannya adalah warga Kota Jambi yang selama ini di rumah-rumah mandiri, rumah mereka. Kita khawatir dia bergejala, tidak dirawat, nah maka kita jemput mereka bawa ke asrama haji untuk dirawat lebih intensif, walaupun tidak seperti masuk umum kan, tapi ada tenaga medisnya ada. Kalau dia perlu gas oksigen ada oksigen seperti ini. Oke? Sudah mulai, sudah ada pasien naik ke 4 orang, 4 ya? Orang. ada lagi. Medisnya sudah berapa? Ada shiftnya, saya lupa ada pengadis tahu. Ada 8 orang. Ya. Oke ya media masih. Pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, tadi telah kita saksikan bersama MOU antara pemerintah Provinsi Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi terkait dengan nota kesepahaman untuk penggunaan asrama haji embarkasi antara sebagai rumah isolasi terintegrasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. MOU itu sendiri tadi sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur bersama Kanwil. Demikian pemirsa, Humas TV, Inspiring Myself Report.